dengan NIM akhir 265. Perkenalkan, nama saya Tria Safarina Rizmansyah dengan NIM akhir 289. Perkenalkan, nama saya Imroatun Karimah dengan NIM akhir 253. Perkenalkan, saya Ziadatina Ilmi Agustin dengan akhiran NIM 278. Perkenalkan, nama saya Rea Ardelia Nostoriza dengan NIM akhir 240. Perkenalkan, nama saya Alivia Kamelinda dengan NIM akhir 264. Perkenalkan, nama saya Lira Yufi Dewiana dengan NIM akhir 287. Perkenalkan, nama saya Najwa Walendriansyah dengan NIM akhir 260. Kak, boleh tanya-tanya sebentar nggak? Ya, boleh Kak. Kakak tahu nggak sih apa aja isi dari Piagam Jakarta yang dihasilkan oleh BPUPKI? Itu tentang rumusan awal Pancasila ya Kak? Misal kayak keamanan, kerakyatan, kemanusiaan, gitu ya Kak? Iya benar. Iya. Makasih ya Kak. Iya, sama-sama. Kakak tahu nggak sih siapa saja anggota BPUPKI yang berperan penting dalam penyusunan dasar negara? Setahu saya itu Soekarno dan Mohatta. Makasih Kak. Mas permisi mau tanya. Boleh nggak? Boleh. Mas tahu nggak apa rumusan Pancasila menurut pendapat dari Muhammad Yani? Ada pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan dan juga kesejahteraan rakyat. Oh iya. Makasih ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan membacakan ringkasan tentang BPUPKI. BPUPKI yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada 1 Maret 1945 oleh Jepang sebagai langkah persiapan untuk kemerdekaan Indonesia. Tugas utama BPUPKI adalah menyelidiki dan merumuskan dasar negara. BPUPKI terdiri dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh-tokoh nasionalis yang beragam latar belakangnya. Pada sidang pertama, yang berlangsung dari 28 Mei hingga 1 Juni 1945, BPUPKI membahas pokok-pokok dasar negara yang diusulkan. Dalam sidang ini, Soekarno mengemukakan konsep Pancasila sebagai dasar negara yang terdiri dari 5 prinsip. Yang pertama, ketuhanan, yang kedua, kemanusiaan, yang ketiga, persatuan, yang keempat, kerakyatan, dan yang kelima, keadilan sosial. Konsep ini diterima sebagai ide pokok dalam perumusan dasar negara. Sidang kedua diadakan dari 10 hingga 17 Juli 1945, di mana rancangan UUD 1945 dibahas dan disepakati dengan Pancasila menjadi bagian integral dari konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 mau menyampaikan tentang ringkasan Pancasila. Terkait sejarah perumusan Pancasila, perumusan Pancasila sebagai dasar negara mencerminkan kondisi sosial politik Indonesia pada masa itu. Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, budaya. Pancasila dirumuskan untuk menciptakan kesatuan di tengah keragaman ini dengan menekankan pentingnya toleransi dan persatuan. Pengalaman panjang di bawah penjajahan, terutama oleh Belanda dan Jepang, memicu kesadaran akan penuhnya kedaulatan dan keadilan. Pancasila diharapkan dapat menjadi fondasi yang melindungi hak-hak semua rakyat Indonesia. Pancasila muncul dari pemikiran tokoh-tokoh nasionalis yang terlibat dalam penegakan kemerdekaan. Nilai-nilai Pancasila mencerminkan aspirasi rakyat untuk merdeka, berdaulat, dan berkeadilan. Pancasila juga mengadopsi konsep-konsep modern dari berbagai ideologi seperti demokrasi, sosialisme, dan humanisme yang disesuaikan dengan konteks Indonesia. Ini menunjukkan upaya untuk membangun sebuah identitas nasional yang kuat. Secara keseluruhan, Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai simbol persatuan identitas nasional yang terus relevan dalam konteks sosial politik Indonesia hingga saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.